Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya, Joko Maji. Kali ini kita akan membahas mengenai interpolasi polinomial Lagrange. Oke, sebelum kita bahas lebih lanjut mengenai interpolasi, kita perlu tahu dulu mengenai bagaimana kalau kita punya, lihat di sini ada beberapa pasang titik. Dalam artian di sini adalah x0, f0 katakanlah. Dan kita punya x1, f1 dan seterusnya sampai x4, f4. Kita punya 5 titik. Bagaimana kalau kita mau menghubungkan titik-titik ini? Paling gampang adalah menghubungkan dengan melalui garis lurus seperti ini. Nah, secara praktis kita menghubungkan dengan garis lurus ini sudah kita sebut sebagai interpolasi, meskipun maknanya tidak demikian. Nah, interpolasi di sini adalah bagaimana kalau kita punya titik-titik, katakanlah di sini di antara min 1 sampai 3 simboliknya, di antara min 1 sampai 3 ini, dia punya nilai dalam sumbu y-nya. Bagaimana kalau nilai di antara min 1 dan 0? Di antara 0 dan 1 sampai min 1, di antara min 1 sampai 3 itu secara keseluruhan, nilai-nilai di tengah-tengahnya itu berapa? Nah, memperkirakan nilai-nilai di antara min 1 sampai 3 atau di antara data-data yang kita ketahui, itu kita sebut sebagai interpolasi. Oke, sekarang kita kembali ke sini. Kalau kita lihat di sini, ini gambarnya tidak bagus. Karena ini menyudut, lancip. Sini juga. Nah, kita lebih prefer kalau kita punya interpolasi itu seperti ini. Lebih mulus. Seperti ini juga boleh. Ini boleh nyambung. Nah, bagaimana kalau yang di luar min 1 sampai 3 atau di luar data yang kita miliki? Nah, kita sebut sebagai ekstrapolasi. Jadi yang di sini itu inter karena dia itu di dalam, yang di sana dia ekstra. Sehingga interpolasi itu kalau dalam grafik tadi, sebenarnya kita membentuk data kontinu dari data discrete. Meskipun tadi kita lihat yang pakai garis lurus, dia lebih kaku. Nah, tentu saja kita akan prefer yang lebih smooth. Smooth itu artinya bagaimana? Nah, kalau kita nyatakan data-data tersebut, interpolasinya itu kita nyatakan dalam bentuk fungsi yang smooth itu, definisi paling gampang adalah dia dapat diturunkan atau terdiferensiasi. Katakanlah saya bisa nyatakan dalam fungsi x. Nah, kalau di tempat yang nyudut tadi, di sini, katakanlah di sini adalah 0, maka di sini tidak ada f aksen 0-nya, tidak ada. Sedangkan kalau garisnya mulus, nah di sini ada f aksen x-nya terdiferensiasi. Paling gampang adalah fungsi polinomial. Untuk membentuk suatu fungsi yang pasti dapat diturunkan, yaitu fungsi paling sederhana adalah fungsi polinomial. Polinomial itu misalnya order 2, berarti kan 0 tambah A1x tambah A2x kuadrat. Kalau mau seterusnya ya dia AN sepakat N. Ini pasti dapat diturunkan. Nah, bagaimana kalau misalnya kita bentuk saja interpolasi itu dalam bentuk interpolasi polinomial seperti ini? Bisa nggak? Nah, sebagai contoh kita punya titik-titik data, 5 titik data ini. Oke, kita mulai dari satu titik, misalnya dari min 1. Kalau kita cuma punya min 1, ya datanya di sini. Kalau kita mau interpolasi di satu itu ya nggak ada. Adanya ya P. X adalah, katakanlah di situ min 2. Ya min 2, tapi X-nya kan hanya ada di min 1. Nah, ini saja kalau kita punya 2 titik, garis lurus. Nah, tentu saja ini adalah polinomial order 1. Hanya ada satu polinomial order 1 yang menghubungkan antara 2 titik ini. Bagaimana kalau kita punya 3 titik? Nah, ini adalah polinomial order 2. Begitu juga kalau kita punya 4, ini order 3. Kalau kita punya 5, ini pasti order
4. Oke, misalnya kita punya 3 titik, tentu saja kita akan mengajarkan orde 2. Bagaimana kita akan membentuk persamaannya? Kita tahu bentuknya seperti ini, 7. Nah, ini pasti akan ketemu karena 3 persamaan dan 3 parameter, atau di sini koefisien, pasti akan ketemu pasangan A0, A1, dan A2-nya. Ketemunya berapa? Nah, kita bisa, oh ternyata bentuknya, dan ini unik. Gampang. Jadi kalau kita punya n titik, ya gampang aja. Kita akan punya sistem linier dengan n persamaan dan n variabel. 0, ini tentu saja ordenya n-1 ya. 0 tambah A1. Katakanlah di sini X tambah bla 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 tambah A. n-1x. n-1 sama dengan f x, atau kalau polinosial ya p x. Nah, ini kalau kita masukkan satu persatu, 1, 2, 3, sampai n, akan ketemu n persamaan A0, A1, bla bla bla, A0, A1 di sini tentu saja adalah X, X0, di sini X, N, 1, bla 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 bla, AN-1, X0, N-1, AN-1, X, N-1, 1 sama dengan F. Katakanlah kalau di sini adalah F0, F1, 2, di sini adalah F0, F, N. Akan ada N persamaan dan N variabel akan ketemu 1 persamaan polinomial P, N, min 1, orde N min 1. Nah, tapi nih, kalau 2 titik orde 1, N titik orde N min 1, tapi itu akan repot sekali. Nah, akan lebih mudah kalau kita ambil konsep yang disebut sebagai konsep interpolasi Lagrange. Interpolasi Lagrange itu adalah kita membentuknya tidak langsung menggunakan sistem linear, tapi kita fokus pada kalau kita punya 2 titik, akan ada 2 polinomial berorde 1. Kalau 3 titik, ada 3 polinomial orde 2, dan seterusnya yang nanti kita jumlahkan. Oke, sebagai ilustrasi, kita lihat di sini. Nah, ini polinomial Lagrange. Katakanlah saya punya 2 titik merah ini. Ya. Oke, 2 titik ini bagaimana kalau kita menghubungkan? Nah, kita bisa menghubungkan dengan kita punya 2 polinomial orde 1 yang kita jumlahkan. Polinomial orde satunya, yang satunya adalah ini, L0x. Jadi L0x itu dia bernilai 1 di X0, kemudian bernilai 0 di selain X0, di X1 dalam hal ini. Kemudian yang kedua juga bernilai 1 di X1, bernilai 0 di X0. Bagaimana menggabungkannya? Nah, menggabungkannya ini adalah P1X atau order 1. 0x dikalikan dengan F0. Di sini F0-nya adalah 0,44. Kemudian F1-nya adalah 1,1. Bagaimana membentuk persamaan L0x-nya? L0x-nya dia bernilai 1 di X0, bernilai 0 di X1. Nah, dia akan berbentuk X min X1 per X0 min X1. Begitu juga yang L1, dia akan berbentuk
X min X0 dibagi X1 min X0. Ini akan menjamin bernilai 1 di X1, X0, bernilai 0 di X1. Begitu juga yang terusnya. Tinggal kita kalikan dengan F0, karena dia harus diskalakan. Nah, begitu juga dengan kalau kita punya 2. Kita akan bentuk L0, di mana ini L0 adalah order 2 ya. Dia juga bernilai 1 di X0, bernilai 0 di X0, di X1, bernilai 0 di X2. Nah, ini kita bisa nyatakan L0X adalah dia bernilai 0 di X1 dan bernilai 0 di X2 dan bernilai 1 di X0. Oke, itu juga yang lain. Ada 2 jumlahannya. Nah, sama seperti tadi, itu saja P2X-nya adalah L0X kali 0 tambah L1X. 1 tambah L2X kali F2. Jumlahnya seperti itu. Nah, secara umum, polynomial order n, kalau kita punya n plus 1 titik, ini tentu saja n plus 1 titik ya, karena dari 0 sampai n 1. Nah, dia jumlahan dari polinomial Lagrange untuk titik ke J dikalikan dengan Fj-nya. Di sini katakanlah datanya itu dia himpunan dari Xj, Fj. Himpunan datanya dari Xj, Fj. Nah, ini sebenarnya bentuk yang tadi ya. Cuma kita nyamain dalam bentuk perkalian. Kalau misalnya di X3, misalnya berarti di sini X2 misalnya, X min 0, X min, katakanlah di sini X2 misalnya. Di X1 misalnya. X1 min X0, X1 min X2. Kalau 3, orde 2 di X1 dan seterusnya. Oke, nah ini misalnya kalau kita punya 4 titik atau orde 3, yang hijau ini adalah masing-masing dari L0 sampai L3, interpolasi Lagrange-nya. Nah, kita dapatkan ini adalah hasil interpolasinya, gabungannya, polinomial order 3. Kemudian misalnya kalau kita punya 5 titik tentu saja kita punya order 4, di sini kebetulan simetri ya. Nah, itu gambarannya. Bagaimana kalau kita, misalnya kita mau ambil, tadi ya, ini kembali ke contoh yang belum kita ambil contohnya, berapa nilai di X sama dengan 1,5. Itu sebenarnya kita gambarannya itu di sini ya. Ini adalah gambarnya. Tapi nilainya berapa? Ya, nilainya sebenarnya X-nya tinggal kita masukkan saja. Bisa ke persamaan yang, misalnya persamaan yang ini, semua X kita ganti 1,5. Nah, ketemunya akan seperti itu. Nah, kemudian misalnya ini 7 titik. Ini adalah persamaan yang lain. Kita lihat di sini, hasil interpolasinya, pakai Lagrange ini, interpolasi polinomialnya seperti itu. Orde 6. Nah, ini adalah persamaan aslinya, 2,2 per X kuadrat plus 1. Kalau kita bandingkan antara yang asli dan yang hasil interpolasinya, kita lihat seperti itu. Ya, karena interpolasi Lagrange ini adalah interpolasi polinomial yang dia hanya mengacu pada himpunan data. Kalau kita bandingkan dengan data asli akan berbeda karena data aslinya dia ini bukan polinomial. Tapi karena kita nggak tahu ya, ini adalah pendekatan yang sudah paling bagus. Yang kita peroleh adalah gambarnya.
mulus dan semua terhubung, terdiferensiasi di semua titik, yaitu dari min 3 sampai 3. Meskipun di sini ada kekurangan, yaitu nilainya errornya membesar, tapi tidak masalah. Karena itu yang kita miliki. Oke. Saya kira itu yang dapat saya sampaikan terkait dengan interpolasi polinomial Lagrange. Kita jumpa di lain waktu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.